memang dari Jamaah Salahuddin di Gelanggang itu memang bukan apa-apa. Kalau sekarang banyak orang cerita tentang, loh teman-teman Kristen Katolik, teman-teman Chinese itu dulu yang jaga sandal, jaga sepeda pada saat tarawih berlangsung, dan itu tidak usah dipidatokan loh. Dan itu terjadi, budaya seperti itu berkembang dengan sendirinya dan mereka ikut buka. Jadi yang bulan puasa itu bulan penuh berkah, teman-teman saya yang Kristen Katolik itu mengatakan, iya mas Pak, saya berharap-harap bulan puasa itu segera datang karena aku makan malam gratis gitu. Loh ini peristiwa yang terjadi di Gelanggang berpuluh tahun karena buka puasa itu tidak dikasih merek, lalu yang puasa saja yang boleh ikut dapat ponggol. Jadi kalau teman-teman mengatakan ini fenomena betul, saya berharap bahwa generasi kalian yang sudah, saya kan generasi Cak Nun kan sudah generasi yang lebih awal, ayo dilanjutkan dong. Jangan sampai ketika di Gelanggang malah jadi arena dakwah yang luar biasa, yang terbuka, yang bisa teman-teman Hindu Buddha dengan enteng lalu ikut ceramah. Lu ceramah tarawih, kesenian. Kenapa saya sampaikan itu Cak Nun? Karena malam minggu mesti kita begini di Gelanggang, bisa nggak di masjid? Ini persoalan juga itu loh. Ternyata ketika kemudian menjadi punya masjid, kita menjadi, saya pernah menanyakan Pak Edi, ayo dong kita ada masjid itu tidak akan mungkin kalau tidak ada Gelanggang. Tapi kok ketika sudah ada masjid kita, wah nggak boleh loh, nikahan boleh kok, nikahan boleh gitu loh, kok Kiai Kanjeng di masjid kok nggak boleh itu misalnya. Ini lo yang dibacakan apa nikahan, kok ada ular-ular. Wah, tapi kan itu ya ini persoalan yang barangkali menjadi PR-nya saudara-saudara, karena PR kami pada saat muda dan Cak Nun CS sudah lewat dan kita sudah melakukan insya Allah lah maksimal. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali kakak-kakak saudara, saudara, bapak mungkin yang kehilangan kesempatan jadi sarjana karena ngurusin Salahuddin. Iya, dan hilang ketika peristiwa tentara masuk kampus. Subhanallah, mudah-mudahan diterima Allah. Karena waktu itu luar biasa. Iya betul. Jadi peristiwa di depan Gelanggang mahasiswa itu pada Maret tahun 78 itu kita nggak tahu Pak, Mas Mbak, karena ratusan itu diangkut truk. Jadi apa yang tadi diceritakan Cak Nun tentang jilbab dan sebagainya itu bukan sekedar lalu sekarang mode pakai jilbab, bukan sekedar itu, dulu itu menjadi masalah politis yang luar biasa. Itu catatan saya untuk Prof. Edi. Saya ada beberapa respon, terutama memang kita harus mendiskusikan betul hubungan masjid dengan fungsi-fungsi budaya dan sosial. Itu harus kita sepakati dengan hati-hati, dengan batas-batas yang harus kita runding. Tapi sebelum itu semua saya mohon, ini saya kira ada banyak respon dari beliau Pak Meyanto, Pak Edi ya, yang saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun yang saya hormati, Mas Musleh senior saya, ini guru saya. Jadi ini ada guru-guru saya, ada Mas Musleh, Cak Nun sendiri dan Pak Edi. Saya tidak tahu nih, saya di sini sebenarnya hanya ngancani ya, ngancani beliau-beliau ini. Menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Musleh tadi ya. Jadi betul sekali, saya generasi setelah Pak Musleh, jadi beberapa generasi setelah Pak Musleh kemudian baru saya aktif gitu. Saya betul-betul, tapi waktu itu yang pakai jilbab juga masih 1-2 itu ya, 1-2 sedikit sekali. Dan waktu itu juga masih dilarang apa namanya ya, KTP atau kartu mahasiswa yang berfoto pakai jilbab itu ya. Dan itu Jamaah Salahuddin yang memperjuangkan dengan gigih itu. Dan semua kampus juga ikut berjuang akhirnya bersama-sama dengan Jamaah Salahuddin, dan UGM itu yang pertama kali membolehkan akhirnya. Meskipun SK-nya itu masih tidak boleh, tapi UGM sendiri berani membuat keputusan di kartu mahasiswa boleh pakai jilbab. Luar biasa ini perjuangan Jamaah Salahuddin dibantu Cak Nun dan juga Mas Musleh beserta teman-teman, luar biasa ya. Alhamdulillah, dan akhirnya itu menjadi inspirasi paling tidak tuh
seluruh Indonesia sampai KTP dan kartu-kartu yang lain itu dibolehkan, dan akhirnya juga ternyata luar biasa lewat lautan jilbabnya Cak Nun yang bersama-sama Jamaah Salahuddin. Saya kira waktu itu luar biasa sekali itu pengaruhnya, membawa nuansa yang suasana yang itu ya. Kita mengambil filosofi air waktu itu ya. Setelah generasinya Pak Muslih, apa ya kira-kira yang kita ambil tuh? Contohnya air, kita ambil air saja. Jadi air yang jernih, yang menjernihkan. Kita melihat masyarakat kita itu ibaratnya masyarakat yang mungkin belum jernih gitu. Termasuk UGM sendiri. Nah, adanya Jamaah Salahuddin diharapkan seperti air yang terus mengisi, sehingga paling tidak itu menurunkan kadar kekotorannya lah gitu ya. Jadi tidak akan bisa membersihkan sekali ya, kita paling tidak itu memberikan suasana ya. Ini Pak Mas Muslih getol sekali seperti itu tuh. Kita memberikan suasana sehingga mengingatkan, sehingga proses-proses yang ada di sekitar kita itu bisa paling tidak bertambah bersih lah gitu ya, bertambah bersih, bertambah jernih. Air ya, itu kalau rumus kimianya itu, saya dari farmasi jadi suka bicara kimia ya. Saya kira sudah pada tahu ya, ada H2 dan O ya, ada hidrogen dan oksigen, itu dua atom yang sebenarnya itu sangat reaktif ya. Hidrogen itu bahan bakarnya matahari ya, gas hidrogen. Oksigen kita tahu bisa menyulut api di mana-mana gitu ya. Tapi ketika mereka bergabung menjadi sesuatu yang harmonis, bermanfaat buat kehidupan kita. Ini kalau kita lihat juga filosofinya Kiai Kanjeng ini, beberapa sifat yang berbeda-beda itu digabung jadi enak juga. Antara kempul, ada gitar, ada macam-macam itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa bergabung, bagaimana hidrogen dan oksigen bisa bergabung. Tidak bisa begitu saja, tapi harus betul-betul dikondisikan. Seperti juga minyak dan air, ketika digabung ada mediatornya, jadilah satu emulsi susu ya, yang enak sekali, enak dilihat, bahkan membangkitkan selera kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat susu kan enak sekali kan ya, pengen minum gitu ya. Tapi harus ada itu ya, yang bisa menggabungkan itu, dan itu tidak sembarangan juga. Dan inilah yang ingin kita pelajari, bagaimana kita semuanya, khususnya perkembangan Jamaah Salahuddin ini juga bisa menjadi itu, tidak membuat perbedaan itu tetap malah engker-engkeran atau memecah belah kita semuanya, tetapi bagaimana karakternya tuh tetap saja H2 ya, hidrogen ya hidrogen, oksigen oksigen, tapi bisa digabung menjadi sesuatu yang entitas baru. Jadi kalau kita berbeda-beda tuh ya sudah, tidak apa-apa, kita tetap berbeda, tapi bagaimana kita mensinergikan itu menjadi, menggabungkan menjadi sesuatu yang baru, yang kayak tadi musiknya jadi enak sekali. Tidak mungkin gitar menjadi kempul atau apa ya, tetap saja gitar, kempul tetap kempul, tapi harus ada aransemennya yang menggabungkan itu. Nah inilah Jamaah Salahuddin pada waktu itu sudah berhasil itu, Mas Muslih itu tokohnya itu ya, luar biasa. Jadi kita bisa menggabungkan itu menjadi mengaransemen itu sebenarnya jadi hal yang enak sekali, dan kita berharap juga hal ini juga kita kembangkan terus ini di tengah-tengah masyarakat kita, menjadi atau menggabung itu yang bagus sekali. Dan salah satu ciri bagaimana itu bisa bergabung adalah tahu karakternya masing-masing, dan Islam sangat mengajarkan bagaimana kita respect terhadap orang lain, respect terhadap perbedaan, respect terhadap kemampuan orang, respect terhadap kekurangan orang dan sebagainya. Yang penting bagaimana kekurangan, kemampuan, kelebihan dan sebagainya itu di-arrange, diatur supaya nanti bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya kira itu saja teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan belajar nggak ada batasnya Pak, semakin tua semakin harus belajar. Nah untuk itu gini, yang harus kita agak elaborasi terutama adalah gugatan Pak Muslih. Kok orang itu ini masjid ngapa? Ya, saya mungkin agak lebih modern dari beliau. Jadi upamane aku diundang nggawa gamelan menjuru masjid, aku yang mau. Tapi pertimbangan saya bukan syar'i karena tidak ada nasnya. Pertimbangan saya estetika.
Dari kualitas-kualitas artistik dari bunyi itu menunjukkan seni tertinggi itu tilawatil Quran. Jadi kalau orang sudah kiroah itu musik nggak ada gunanya lagi, dia kalah tinggi. Jadi saya membayangkan kalau dalamnya masjid itu yang cocok ya hanya suara tok. Kalau ada bunyi alat musik itu di beranda, pol di beranda. Kalau Kiai Kanjeng ya di halaman masjid paling pol. Meskipun secara syar'i kita boleh berdebat, tapi secara estetika rasa, menurut saya kalau di dalam masjid kita nggak usah bawa alat-alat musik. Itu cukup yang original dari mulut manusia, tidak berarti dilarang. Jadi teman-teman ini banyak berdebat tanpa membedakan mana yang sebenarnya kasusnya budaya, mana yang sebenarnya kasusnya syar'i. Ini mestinya harus dipilah, Mas. Jadi misalnya gini, misalnya ulama rata-rata tidak mau tahu mengenai kebudayaan ya Pak ya. Ustadz-ustadz nganggep kebudayaan itu tidak penting. Saya bilang sama Anda, bagaimana mungkin agama bisa diaplikasikan tanpa kebudayaan? Kebudayaan itu budaya, budaya itu budidaya, budidaya itu bahasa Islamnya ijtihad. Ya tadi itu dari padi harus diijtihadi sampai jadi nasi. Itu yang namanya teknologi itu ya budaya. Hanya ilmu dan kebudayaan menghasilkan H2O. Bagaimana kalau agama tidak peduli kepada kimia? Kan begitu, agama harus peduli, orang pelaku agama harus peduli sama kimia, sama biologi, sama penemuan-penemuan ilmu. Bagaimana bikin masjid tanpa teknologi dan budaya? Masjid tidak akan bisa dibikin tanpa budaya dan teknologi. Ka'bah tidak bisa dipelihara kalau tidak dengan teknologi dan kebudayaan. Air Zam-Zam itu menurut anak saya itu akan mengalir sampai 300 miliar lagi, tidak akan habis. 300 miliar tahun lagi. Itu membutuhkan teknologi sangat tinggi untuk maintain si air Zam-Zam ini. Jadi tidak bisa agama mengelak dari kebudayaan dan teknologi. Teknologi adalah pekerja agama, kebudayaan adalah pekerja agama. Tidak mungkin Anda menerapkan agama dengan menyepelekan, dengan menganggap budaya itu di luar agama. Lah kowe iki nganggo jilbab, nganggo budaya, nganggo teknologi kok. Apa mung diubet-ubet ngene lah ya ora to ya. Ya dikai di ngene le nyalake jilbab nganggo driji loro to. Saking haluse. Ora kaya kowe bot ngono iki gak. Itu namanya estetika, itu namanya budaya pakai teknologi. Terus larat jahit piye teknologi kan. Terus rumah sama masjid orang nganggo rumus piye. Enggak pakai pengetahuan tentang air mustakmal, ghairu mustakmal, penelitian mengenai air yang suci dan air yang tidak suci. Kan sangat seluruh fakultas di UGM ini merupakan tool atau pendukung dari pelaksanaan agama. Itu teman-teman sekalian. Jadi aneh kalau ustadz sinis kepada kebudayaan. Kaya-kaya dhewe wuda wae. Lha nek kowe iki katokan berarti kowe ya pro budaya lho piye kowe? Apa ya kowe bubel-bubel ya ora ya dijahit ya. Lah jadi agama sangat membutuhkan mesin jahit gitu loh. Adane ana ustaz anti teknologi jajal bukaan sarunge katoke piye. Ngono diubel-ubel tok kuwi mesti. Tor mesti duduk kain sebab untuk dari kapas menjadi kain butuh teknologi, butuh budaya. Jadi nek ana ustaz anti teknologi nganggep teknologi bukan bagian dari agama, kalau ada kiai nganggep kebudayaan bukan bagian dari agama, berarti kae mesti sing dienggo kathok kuwi langsung belarak. Ya ta Pak ya? Belarak mesti nek ora percaya ploroten wis. Mesti belarak. Nek ora sabut kuwi. Apa wis mesti kuwi. Ora mungkin ana unsur jahit. Ya toh? Jadi Bapak-bapak sekalian